Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Adik-adikku, hari ini Abu Lukman ingin bercerita tentang kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seorang anak kecil. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dalam hadis muttafaqun alaih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membawa segelas minuman. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan meminumnya. Dan ketika itu ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak habiskan. Kenapa? Karena para sahabat radhiyallahu anhum mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan bekas minum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalamnya ada keberkahan, adik-adik. Beda dengan bekas minum orang lain. Namun kali itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk dan di sebelah kanannya ada seorang anak kecil, sedangkan di sebelah kiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para orang tua. Orang-orang yang sudah berumur, orang-orang yang sudah tua. Ada di sebelah kiri Rasulullah, ada banyak. Sedangkan di sebelah kanan Rasulullah tadi siapa? Anak kecil aja. Ternyata ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai minum, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada anak kecil ini. Apa kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ata'dzanu li an u'tiya haula'i, apakah engkau mengizinkanku untuk memberikan ini kepada mereka? Apakah Abu Lukman? Rasulullah meminta izin kepada anak kecil ini? Iya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun yang duduk sebelah kanannya anak kecil, Rasulullah meminta izin kepada dia untuk memberikan sisa minum ini kepada para orang tua yang ada di sebelah kirinya. Namun apa kata anak kecil ini? La wallah, tidak demi Allah. Hah? Gak mau ngasih ke Abu Lukman? Iya. Apa kata anak kecil ini? Aku tidak akan memberikan jatahku darimu kepada siapapun juga. Karena bekas minum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada keberkahan. Dia nggak ingin diberikan pada orang lain. Kalau bekas Rasulullah dia nggak mau kasih kepada siapa aja, walaupun yang sebelah kiri Rasulullah para orang tua. Masya Allah, ini anak kecil ya. Apa yang terjadi ke Abu Lukman? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu menyerahkan gelas itu ke tangan kanan anak kecil ini. Masya Allah, adik-adik. Nabi kita ternyata Nabi Muhammad SAW begitu menghargai walaupun anak kecil. Apalagi anak kecil ini duduk di sebelah kanan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ternyata yang sebelah kanan ini harus didahulukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, al-aimanun, al-aimanun, al-aimanun sampai 3 kali. Dahulukan sebelah kanan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar mendahulukan yang di sebelah kanan. Ala fayamminu, ala fayamminu, ala fayamminu. Ketahuilah, mulailah dari yang sebelah kanan. Kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW sampai 3 kali beliau ulang-ulang dalam hadis muttafaqun alaih. Artinya apa? Artinya Rasulullah SAW biasa mengutamakan yang sebelah kanan. Walaupun ternyata yang di sebelah kanan anak kecil, Rasulullah tetap mengutamakan yang sebelah kanan.
Karena itu Nabi kita Muhammad SAW meminta izin kepada anak kecil ini agar bekas minuman ini diberikan kepada para orang tua yang ada di sebelah kiri. Karena Rasulullah ingin memulai dari yang sebelah kanan. Ternyata anak kecil ini nggak mau. Dia yang mendapatkan sisa minum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia tidak mau demi Allah, bahkan dia bersumpah dengan nama Allah, tidak mau memberikan jatahnya yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang lain, siapapun juga. Karena ini bukan bekas minum biasa, ini juga bukan minuman biasa. Ini adalah air bekas minum Rasulullah SAW yang ada keberkahan di dalamnya. Nah, adik-adikku, ternyata dari hadis ini kita tetap diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW agar memulai dari sebelah kanan. Sehingga ketika makan pun kita diingatkan pakai tangan kanan. Kul biyaminik, kata Nabi kita SAW, makanlah dengan tangan kananmu. Bahkan ketika kita berwudu pun kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika membasuh tangan mendahulukan tangan yang kanan. Ketika membasuh kaki dahulukan kaki yang kanan. Kalau yang kanan sudah, baru yang kiri. Tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Artinya apa? Kita disuruh untuk mendahulukan yang kanan. Sehingga ini adalah sebuah keistimewaan, keindahan dalam ajaran Islam. Bahwa kita diajarkan oleh Nabi kita SAW untuk memuliakan yang sebelah kanan. Maka makan pun dengan tangan kanan. Tidak bisa beralasan kita kidal, makannya dengan tangan kiri. Ingat Rasulullah SAW menyuruh kita, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Artinya bisa dilatih tangan kanan itu. Agar kita bisa makan dengan tangan kanan. Walaupun terbiasa dengan tangan kiri, tapi setelah kita tahu Rasulullah SAW menyuruh kita makan dengan tangan kanan, kita bisa latih makan dengan tangan kanan, dan insya Allah bisa. Dan juga kita diingatkan mendahulukan yang sebelah kanan. Kalau kita sedang makan, minum, tawarkan dulu ke sebelah kanan. Walaupun yang di sebelah kanan itu lebih kecil dari kita. Walaupun kita sudah besar misalnya, tetapi yang sebelah kiri kita lebih kecil, atau adik kita, dahulukan adik kita. Tawarkan adik kita terlebih dahulu. Karena ia di sebelah kanan. Artinya adik-adik, sekali lagi kita diutamakan menggunakan tangan kanan untuk kebaikan dan juga kaki kanan untuk kebaikan. Makanya kita kalau masuk masjid, membaca doa masuk masjid, dan melangkahkan yang pertama kali masuk masjid kaki kanan juga. Ya, Rasulullah SAW tadi mengingatkan, ala fayaminu, ingatlah, mulailah dari yang kanan. Kemudian dari hadis ini ternyata kita juga mendapatkan pelajaran dari Nabi kita Muhammad SAW agar kita jangan menganggap remeh anak kecil dan hak yang dimiliki oleh anak kecil. Rasulullah SAW begitu sayang kepada kaum muslimin, termasuk anak kecil, tidak mau menyakitinya, tidak mau mengambil haknya. Kalau itu haknya, maka tetap didahulukan. Karena itu Rasulullah SAW tetap menawarkan dulu minuman ini dan minta izin kepada anak kecil ini, karena tahu ini haknya anak kecil ini, sebelum diberikan kepada orang tua yang ada di sebelah kirinya. Ketika ternyata anak kecil ini tidak mau,
Karena dia tahu ini keberkahan. Artinya ini anak kecil juga anak kecil yang pintar. Tahu bekas minuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada keberkahan di dalamnya. Dia nggak mau diberikan pada orang lain, bahkan sampai bersumpah atas nama Allah. Kalau bagian dari Rasulullah saya nggak mau kasih kepada orang lain, siapapun juga. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap memberikan minuman itu kepada si anak kecil. Artinya Rasulullah menghormati haknya anak kecil ini, walaupun masih kecil. Tidak mentang-mentang masih kecil, udah kamu masih kecil. Enggak. Nah karena itu adik-adik kita diajarkan jangan juga kita tidak menyayangi yang lebih kecil dari kita. Kalau adik-adik di rumah punya adik yang lebih kecil, badannya lebih kecil, tenaganya juga lebih lemah, jangan sekali-kali kita menyakiti adik kita. Apalagi mengambil haknya, merebut mainannya, merebut makanannya, menipunya karena dianggap masih kecil, belum tahu apa-apa. Jangan, tetap hormati hak orang yang lebih kecil dari kita. Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kita supaya seperti itu. Jangan menghinakan orang yang lebih kecil, lebih lemah dari kita. Kalau itu haknya, berikanlah dan muliakanlah. Oh, kalau adik-adik laksanakan pesan dari Nabi kita Muhammad SAW, lebih indah hidup kita, lebih tentram hidup kita, lebih damai. Kenapa? Karena kita mengikuti syariat, mengikuti tuntunan dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Nah adik-adikku, ini saja nasihat ke Abu Luqman di hari ini. Semoga bermanfaat. Ingat, ala fayamminu. Mulailah dari yang kanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.